Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Makia dengan NIM 261212123. Pada kali ini saya akan membahas tentang demokrasi. Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat atau layak dan kratos artinya pemerintahan. Pemahaman demokrasi di Indonesia yang pertama dalam sistem kepartaian dikenal dengan adanya 3 sistem, yaitu sistem multipartai, 2 partai, dan sistem 1 partai. Yang kedua, sistem pengisian jabatan kekuasaan negara, dan yang terakhir, hubungan antara pemegang kekuasaan, terutama antara eksekutif dan legislatif. Mengenai model sistem pemerintahan negara ada 4 macam, yaitu sistem pemerintahan diktator, sistem pemerintahan parlementer, presidensial, dan sistem pemerintahan campuran. Pada sistem pemerintahan diktator, negara dijalankan oleh seseorang yang segala kebijakannya tidak dapat dipertentangkan dan harus dilaksanakan oleh seluruh rakyat tanpa dikritik. Sistem parlementer memberikan kewenangan kepada parlemen untuk mengangkat dan memberhentikan Perdana Menteri jika tidak dapat melaksanakan tugas pemerintahan eksekutif dengan baik. Parlemen bisa mengajukan mosi tidak percaya pada pemerintah. Pada sistem presidensial, kepala negara dan kepala pemerintah biasanya ada pada presiden, di mana presiden dapat mengangkat dan memberhentikan para menterinya dan lepas dari campur tangan parlemen. Menteri-menteri pada sistem presidensial tidak bertanggung jawab pada parlemen. Pada sistem campuran biasanya ada penguatan masing-masing kekuasaan pada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem campuran biasanya memberikan penguatan kepada legislatif yang dianggap lemah atau eksekutif yang dianggap lemah guna melaksanakan pemerintahan eksekutif dengan baik. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama, 1945 sampai 59, masa demokrasi parlemen yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai. Periode kedua 1959 sampai 65, masa demokrasi terpimpin ditandai dengan adanya dominasi presiden, terbatasnya peran partai, berkembangnya komunis, peran ABRI sebagai unsur pospol semakin meluas. Periode yang ketiga 1966 sampai 98, masa demokrasi Pancasila era Orde Baru ditandai peran presiden yang dominan terhadap lembaga-lembaga yang lain. Pancasila hanya dijadikan kedok penguasa. Periode 1999 sampai sekarang, peran Parpol kembali menonjol. Iklim demokrasi memperoleh nafas baru multipartai. Mekanisme demokrasi di Indonesia pada dasarnya adalah keseluruhan langkah pelaksanaan kekuasaan pemerintah rakyat yang dijiwai oleh nilai-nilai falsafah Pancasila yang berlangsung menurut hukum yang berkiblat pada kepentingan, aspirasi, dan kesejahteraan rakyatnya. Hukum yang tertinggi ini selanjutnya dijabarkan secara formal menjadi hukum dasar tertulis yang disebut undang-undang atau konstitusi. Demokrasi sebagai sistem politik yang dianut negara, Kesatuan Republik Indonesia sejatinya mampu membawa negara dan warga negaranya ke dalam